Assalamualaikum. Pakai mic dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a ilaihi bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketemu lagi ya dengan saya. Kemarin pembahasan tentang kitab Fathul Mu'in, mungkin kita bahas juga tentang ilmu tasawuf ya, tentang tafsir lah, gabung dengan hadis dan ilmu tasawuf juga di dalamnya. Ini saya bawa kitab tafsir Jalalain, tafsirnya seperti ini. Ini saya bahas juga tentang ayat ketika orang mati ingin kembalikan lagi di dunia. Dan juga hadisnya, ada hadis ini sudah saya tulis di papan, nanti saya bahas dan saya jelaskan sedikit, dan ada ilmu tasawuf di dalamnya juga. Mungkin sebelum kita bahas tentang ayat dan hadis ini, kita tawasul terlebih dahulu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa tabi'in wa tabi'in wal uli wa syuhada wa syolihin syai'lam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilal maghdubi musannifil mukhlisin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jalani abil khusus masakhina wa sadaduna khususan Sana Khalil Bangkalan Medul Karim Marus Dahlan Marus Ali Medus Masuki Memansur Mewawan Bansur Bekafabi Mahrus Balabil Wasunil Badaya Dadiya Imam Tuh Aba Imran Ma'ruf Ya Badaya Dadiya Wala Surah Jamaah Sedra Khana Uluf Kudubina wa khususan ila ruhi mu'alif kitab tafsir Jalalain amma filana fillah ma'fa'ana ma'fa'ana marhamna warhamhum amma fa'ana ilman nafi'ah bisabab ilmihim sya'ala al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan la ruhi umi wasna bin Ahmad wa la ruhi abaina wa madina wa jaddadina wa jaddadina amma filana filahum ma'fa'ana ma'fa'anu marhamna warhamhum amma jal kuburum nuran wa radada berjana al-khumul jannata malabara sya'ina al-fatih. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik saja, baiklah, langsung saja kita mungkin akan membahas tentang ayat ini. Ini ayat tentang ada di surat Al-Munafiqun ayat 10 tentang orang yang sudah mati tapi ingin dikembalikan lagi ke dunia. Ini saya akan bahas tafsirnya juga di tafsir Jalalain. Tapi sebelum kita bahas ini, saya akan menjelaskan bahasanya orang mati itu memang sudah terputus amalnya kecuali 3 ya. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak yang soleh atau soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan ketika ada orang meninggal, orang yang meninggalkan kewajiban atau yang sebagainya itu sudah meninggal, dia itu akan ingin kembali ke dunia dengan dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahannya, dengan tujuan untuk menunaikan kewajibannya. Karena kalau kita pikir, kita renungkan, memang ketika orang yang ada di dunia itu mempunyai kesempatan banyak sekali
mempunyai kesempatan yang sangat banyak sekali untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu bernilai ibadah semua. Dan ketika meninggal, maka dia akan merasa merasa rugi atau merasa menyesal kenapa selama hidup dia tidak melakukannya. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, kenikmatan yang paling indah, kenikmatan yang paling besar itu ketika kita bisa beribadah kepada Allah, ketika kita bisa menyembah kepadanya, ketika kita bisa bersujud kepada Allah. Kenapa? Karena di dunia ini Allah memerintahkan kita untuk menyembah kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Karena kalau kita ada di akhirat, anggaplah insya Allah kalau kita masuk surga insya Allah. Tapi insya Allah orang iman pasti masuk surga. Orang iman dan berbuat soleh itu berbuat soleh, orang iman yang soleh atau soleha itu pasti insya Allah masuk surga. Ketika ada di dunia, meskipun kita kita dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kekurangan, itu tidak ada artinya kenikmatan yang kita lakukan atau kenikmatan yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya, kenikmatan yang dilakukan seorang hamba untuk beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dunialah kita diperintahkan untuk bersujud kepadanya, di dunialah kita diperintahkan untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan seperti sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Hanya di dunia. Karena kita seorang abdun, seorang hamba, seorang makhluk, otomatis kita mempunyai suatu rasa bahwasanya kita diciptakan. Maka dari itu kita harus menyembah kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Kepuasan tersendiri orang yang beribadah di dunia. Maka dari itu ketika ada di dunia, orang itu ingin lama-lama dunia, ingin dapat kesehatan, ingin panjang umur, kesehatan yang selalu mendapatkan kesehatan setiap hari, setiap saat, sehat agar bisa beribadah kepadanya. Karena ketika ada orang tersebut masuk surga, anggap ada di akhirat, ada di surga, dia nggak bisa mendapatkan kenikmatan yang menyembah kepada Allah. Karena apa? Karena waktu di surga Allah itu sudah nggak memerintahkan untuk menyembahnya. Allah tidak memerintahkan untuk bersujud kepadanya. Tapi Allah memberikan balasan, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, untuk menikmati semua kenikmatan yang ada di surga. Allah tidak memerintahkan untuk bersujud kepadanya ketika ada di surga. Nggak ada perintah seperti itu. Dalam hadis-hadis, dalam riwayat juga jelas Allah memerintahkan cuma ada di dunia saja. Di surga Allah cuma memberikan perintah, yaitu untuk menikmati semua keindahan atau semua kenikmatan yang ada di surga. Hanya dalam riwayat dijelaskan ketika seorang hamba itu melihat zatnya Allah, bertemu kepada Allah, mereka itu sujud semuanya. Tapi Allah memerintahkan jangan sujud, jangan berdirilah, karena sudah waktunya kamu sujud sudah ada di dunia, sudah kamu lakukan di dunia, sudah kamu kerjakan di dunia. Di sini saatnya kamu menuai hasil kenikmatan yang ada di surga. Dan kenikmatan itu sangat yang Allah perintahkan untuk menikmati semua keindahan surga, semua kenikmatan surga. Sedangkan yang ada dunia, kenikmatannya kita itu apa? Yaitu kita nikmat sekali untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah kepadanya, untuk sujud kepadanya. Kalau kita pikirkan secara ilmu tasawuf, sebenarnya orang hidup dunia itu lebih senang, lebih nikmat ketimbang hidup di surga. Makanya ketika orang hidup di dunia itu mestinya dia itu ingin lama hidup di dunia. Karena apa? Untuk bisa beribadah kepadanya, karena untuk bisa bersujud kepadanya. Karena ketika dia hidup di dunia, otomatis dia bisa menyembah kepadanya. Dia otomatis merasakan bahwasanya saya itu makhluk, saya itu hamba. Otomatis saya harus beribadah, harus bersujud kepada Sang Pencipta, Sang Khalik.
harus menyembah kepada sang Khalik, karena kedudukan sang Khalik itu sebagai pencipta yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang memberikan kenikmatan kita. Maka dari itu kita sewajarnya atau seyogyanya atau sewajarnya atau semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah kepadanya, untuk bersujud kepadanya. Maka dari itu sebenarnya kalau kita bisa pahami secara tasawuf, sebenarnya hidup dunia itu sangat indah sekali, sangat sangat nikmat sekali. Bayangkan saja kalau kita hidup dunia, kita bisa bersujud kepadanya, kita merasakan, benar-benar merasakan kalau kita emang benar-benar sang makhluk atau orang yang atau hamba yang diciptakan. Kita menyembah kepada sang Khalik. Itu didapatkan hanya di dunia, nggak ada di akhirat. Di akhirat kan Allah memerintahkan untuk menikmati semua yang ada di surga. Ketika orang masuk surga itu kan nikmatilah semua yang kenikmatan yang ada di surga. Hanya di dunia sajalah kenikmatan yang yang bisa menyembah kepadanya. Maka dari itu orang-orang tasawuf pasti ingin umurnya itu dipanjangkan. Ahli-ahli tasawuf menginginkan kesehatan selalu agar bisa menyembah dan beribadah selalu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintahnya, menyembah kepadanya, bersujud kepadanya. Maka dari itu ada satu cerita ya, ada seorang, ini kisah nyata, ada dalam suatu riwayat ini sudah dijelaskan, mungkin sudah pada tahu. Ini ada seseorang yang seolah-olah dia itu ibadahnya itu banyak sekali, ibadahnya dia itu seolah-olah dia itu beranggapan ibadahnya itu sudah mentok lah istilahnya, sudah sebesar gunung, sudah setinggi langit, sudah banyak sekali, sehingga dia itu ingin dimatikan oleh Allah atau dimeninggalkan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, ingin seperti itu. Akhirnya karena dia mempunyai sifat seperti itu, sifat yang ujub, sifat yang membanggakan diri, yang merasa dia itu hebat, dia merasa dia ibadahnya banyak. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk mendatanginya. Malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk menimbang semua amal ibadahnya, mulai dia melakukan amal ibadah, mulai dari lahir, melakukan semua ibadah sampai di saat ini, sampai detik ini, ditimbang dengan nikmat satu matanya. Nikmat satu mata saja, bukan dua mata, cuma satu mata saja. Dengan nikmat satu matanya ditimbang oleh malaikat. Akhirnya ditimbang, ketika ditimbang ternyata nggak ada apa-apanya, beratnya nikmat satu mata saja dibandingkan semua amal ibadah yang dilakukan orang tersebut. Nggak ada apa-apanya, masih kalah jauh beratnya nikmat satu mata saja. Akhirnya Allah dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya dia itu dapat karena dia istilahnya membanggakan diri, sombong. Orang sombong itu merasa dia itu hebat, makanya Allah itu nggak suka orang sombong. Dalam hadis diriwayatkan juga, ketika ada orang sombong, satu biji zarah, satu sedikit saja sombong, dia itu tidak bisa masuk surga. Makanya nggak ada yang bisa kita sombongkan. Iblis saja masuk dilaknat oleh Allah dan kelak akan kekal di neraka, karena sifat sombongnya, tidak mengakui Adam, tidak mau bersujud kepada Adam dan menentang perintahnya Allah, itu karena sifat sombongnya. Makanya sifat sombong ini sangat bahaya sekali. Kita meminta kepada Allah agar tidak jauhkan dari sifat sombong. Dan kita bisa kalau kita mempunyai sifat-sifat seperti itu, kita bisa bertobat sebelum ajal kita tiba. Bisa kita bertobat dan Allah mengampuni tobat itu, dan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Karena selama kita masih hidup, kita bisa melakukan tobat apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita lakukan, meskipun dosanya sebesar
gunung, setinggi langit, sepenuh bumi, sepenuh alam semesta ini. Ketika dia mau bertobat, benar-benar tobat nasuha, maka Allah akan mendatangkan rahmat, mendatangkan ampunan melebihi dosa-dosanya. Itu saking besarnya rahmatnya Allah, tidak terhingga. Rahmatnya Allah itu sangat besar sekali dibandingkan murkanya, sangat besar sekali. Kalau kita benar-benar bertobat dan tulus, insya Allah akan mendapatkan rahmatnya dan akan mendapatkan ampunannya. Itu sekelumit tentang apa ya, tentang ilmu tasawuf sedikit. Itu bisa kalau mungkin bisa membaca kitab Ihya Ulumuddin, pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin, ada ilmu kitab tasawuf, mungkin bisa mengetahui tentang apa yang ada tentang ilmu tasawuf, tentang orang yang hidup, hakikatnya orang hidup seperti apa, itu bisa ada di sana. Saya akan jelaskan sedikit tentang ilmu tasawuf, diantaranya seperti itu. Dan juga ada di kitab Al-Hikam juga ada banyak tentang menjelaskan ilmu tasawuf di kitab Al-Hikam, Ihya Ulumuddin, dan kitab-kitab yang lainnya. Sebenarnya ilmu tasawuf itu seperti hanya apa ya, roti. Kita punya roti. Anggap roti ini, anggap roti rasa kacang atau roti rasa nanas dan sebagainya. Roti ini bagaikan syariat. Syariat itu dalam artian kita harus melaksanakan syariat terlebih dahulu. Roti ini kan nggak bisa kita rasakan rasanya apa manis, apa asin, apa pahit atau kecut atau sebagainya, atau rasanya gimana, rasa nanu-nanu dan sebagainya, rasanya legit dan sebagainya. Itu kita bisa rasakan ketika kita memakannya. Maka dari itu roti ini bagikan syariat. Kita harus memakannya roti ini, baru kita tahu rasanya. Oh, ini rasanya manis. Kita akan tahu rasanya ini legit, rasanya ini kecut dan sebagainya. Kita akan tahu rasanya kalau ini roti ini manis ketika kita memakannya. Nah, roti ini ibaratkan syariat. Kita harus melaksanakan syariat terlebih dahulu, melaksanakan tuntunan syariat terlebih dahulu, baru kita bisa merasakan rasanya syariat itu, rasanya roti itu. Apa ya istilahnya, merasakan rasanya manis itu. Kalau kita melakukan syariat terlebih dahulu, sudah melakukan semua syariat, baru kita bisa menuai hasil apa yang kita dapatkan dari hasil yang kita melaksanakan syariat, dan ilmu yang ada seperti ilmu tasawuf bisa kita serap, bisa kita implementasikan. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba nggak mau makan rotinya langsung kita merasakan manisnya, nggak bisa. Secara logika, secara akal, secara kenyataan, kita makan dulu baru kita merasakan rasanya roti ini. Sama kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita merasakan tasawuf sendiri, merasakan kenikmatan dalam ilmu tasawuf, kenikmatan dalam tasawuf atau kenikmatan dalam hidup, ya kita harus melaksanakan syariat terlebih dahulu. Ketika sudah melaksanakan syariat, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, kita sudah melaksanakan semua, baru kita bisa merasakan kenikmatannya. Kenikmatan kita sholat seperti apa, kita baru bisa melaksanakan. Sama halnya dengan ilmu tasawuf, kita harus melaksanakan syariat dahulu, baru kita bisa merasakan tasawuf tersebut. Mungkin kita logikakan seperti roti, lebih gampang lebih gampangnya seperti itu, biar kita bisa cerna pikiran kita. Tasawuf itu seperti apa? Yaitu seperti hanya roti. Rasa itu sebagaikan tasawuf, bahkan roti itu bagikan syariat, dan bisa merasakan rasanya roti itu karena kita memakan rotinya. Kita bisa merasakan tasawuf ketika kita melaksanakan syariat. Mungkin seperti itu. Kita akan bahas ini ya, biar jangan lama-lama juga. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq.
Jadi di sini dijelaskan bahwasanya ada seseorang ini wangfiku dan berinfaklah kalian semua dari apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datangnya kematian. Dan mereka dan orang tersebut ada orang berkata dan seseorang berkata, Robbi laula akhortani ila ajarin qarib. Ya Allah, Tuhanku, hendaklah Engkau mengakhirkan ajal kami di waktu yang dekat. Mengakhirkan di waktu yang dekat. Fa'asoddaqo, maka saya akan bersedekah. Wa kun minas sholihin, dan saya akan menjadi orang-orang soleh. Saya akan menjadi bagian dari orang-orang soleh bisa. Jadi di sini jelaskan wangfiku di sini dalam kitab Tafsir Jalalain. Wangfiku di sini wangfiku ai fi zakah. Jadi wangfiku itu kembalinya bukan sutako kayak apa ya? Kalau sedekah ya apa ya kayak memberikan uang kepada memberikan roti kepada fakir miskin dan sebagainya, atau memberikan amal ke masjid, bukan. Wangfiku itu arahnya ke zakat, yaitu ibadah wajib itu zakat. Yang wangfiku di sini arahnya itu kepada zakat. Berinfaklah kalian semua dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Itu wangfiku itu arahnya kepada zakat, bukan kepada memberikan ke masjid atau memberikan kepada panti asuhan dan sebagainya, bukan. Wangfi itu arahnya kepada zakat. Jadi jangan salah artikan. Dalam kitab Tafsir Jalalain sudah jelaskan juga. Dan sama juga wafa'asodako ini arahnya maka ketika dia itu ingin diakhirkan ajalnya, ketika sudah mati dan ingin diakhirkan ajalnya, dia ingin bersodako. Sodako ini arahnya melaksanakan zakat, karena dia waktu di dunia dia lalai dalam melaksanakan zakat, maka dia ingin dikembalikan lagi ke dunia untuk berzakat. Sodako itu kembalinya ke zakat. Ini dijelaskan juga di kitab Tafsir Jalalain. Bidgomita fil asli fisod atas sodako bisakah. Atas sodako bisakah. Aslinya seperti itu. Karena disingkat asodako. Fa'asoddaqo asina fa'atasoddaqo bizakat. Jadi bizakat itu, jadi as-soddaqo ini larinya bukan sodako sunnah, bukan, tapi zakat. Jadi orang yang mati itu ingin kembali lagi ke dunia dengan apa ya? Dengan dia ingin melaksanakan hal yang dia tidak lakukan selama dunia. Itu kewajiban yang ada di dunia yang dia tidak lakukan, yaitu sodako wajib atau zakat. Ya, zakat dari zakat fitrah, zakat mal, zakat zarun, zakat tumbuhan, zakat ternak dan sebagainya, zakat dahab, fiddah, emas dan perak dan sebagainya, kan ada ketentuan zakat-zakat. Itu dia tidak melaksanakan ketika ada di dunia. Ketika sudah mati dia meminta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia untuk berzakat. Dan hal tersebut tidak mungkin, karena sudah mati nggak mungkin kembali lagi ke dunia. Maka dia tinggal penyesalan saja. Maka dari itu selama ada di dunia, maka ya kita lebih baik maka kita cepat-cepatlah untuk melaksanakan apa yang belum kita laksanakan dari kewajiban kita. Berarti kita sudah cukup nisabnya, haul dan nisabnya sudah cukup, punya emas dan perak sudah cukup haul dan nisabnya, maka kita harus berzakat. Haulnya setahun, nisabnya kan ada ketentuan, kalau zakat berapa, kalau emas berapa, kalau perak berapa, kalau hewan ternak berapa, kalau tumbuhan sampai berapa,
1 tahun, haulnya 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, sudah nyampe nisab maka wajib zakat dan harus ditunaikan. Ini kan membuktikan ketika orang mati pasti ingin kembali lagi untuk beribadah, karena dia melalaikan zakat. Dan di sini juga dijelaskan dalam hadis, ma min nafsin tamutu laha indawahi khairun yasurruha an turja'a ila dunya illa syahidu fa innahu yasurruhu ayyurja'a ila dunya fayuqtala marratan ukhra mimma yara min fadli syahadah. Jadi ketika dalam hadis dijelaskan, ketika ada seseorang yang meninggal di sisi Allah karena dia mendapatkan kenikmatan selama dia melaksanakan ibadah di dunia, atau selama dia syahid, ini kembalinya ke syahid, selama dia melaksanakan berperang di jalan Allah, berjalan fisabilillah dan mati dalam keadaan syahid, dia ingin kembalikan lagi ke dunia. Antur ja'a ila dunya ila syahid fa innahu yasuru ayyur ja'a ila dunya fayuqtala maratan ukhra mimma yara min fadli syahadah. Dia ingin kembalikan lagi ke dunia hanya untuk berperang lagi di jalan Allah, dan mati lagi sekali lagi. Karena apa? Karena dia melihat mimma yara min fadli syahadah, karena dia melihat keutamaan dari mati syahid itu, terutama dalam berperang di jalan Allah. Jadi keutamanya sangat utama sekali. Orang yang mati syahid itu kan rohnya itu syahid dunya wal akhirah, maksudnya syahid fisabilillah. Yaitu syahid dunya wal akhirah itu syahid ketika dia berperang di jalan Allah. Seperti dia, anggaplah sekarang itu kan Palestina sama Israel. Jadi orang-orang Palestina itu berperang di jalan Allah untuk membela agamanya dan termasuk membela tanahnya. Dia ketika meninggal maka keutamanya sangat utama sekali. Jadi keutamanya sangat utama sekali. Di antaranya itu ruhnya orang yang mati syahid dunya wal akhirah, itu ruhnya akan diletakkan di burung yang mempunyai mulut yang biasanya yang besar itu sampai ke bawah. Itu dia ditaruh di burung dan ruhnya di mulutnya burung yang mempunyai mulut yang besar itu, dan burung itu mengelilingi surga, burung itu mengitari surga sampai hari kiamat. Jadi ruhnya bisa melihat kenikmatan dunia, kenikmatan surga. Jadi utama sekali. Jadi sebelum datangnya hari kiamat dia bisa melihat langsung surga, karena rohnya diletakkan di bagian mulutnya burung tersebut untuk melihat surga. Itu keutamaannya yang orang yang mati syahid dunya wal akhirah. Ini keutamaannya sangat utama sekali, sehingga orang yang mati itu ingin kembalikan lagi untuk berperang lagi di jalan Allah. Dari ayat ini dan hadis ini jelaskan bahasanya ketika dia itu ketika sudah mati pasti dia ingin kembali lagi ke dunia. Ya diantaranya ya kalau orang yang tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan zakat, dia pasti ingin kembali lagi untuk menunaikan zakat. Ketika orang mau melaksanakan kewajiban, itu mati syahid atau dia berperang jalan Allah, dia pasti ingin kembali lagi untuk berperang lagi. Karena apa? Keutamanya ketika dia mati atau ketika syahid, keutamanya sangat utama sekali dan dia ingin memperoleh keutamanya lagi. Makanya di dunia itu sangat nikmat sekali kalau kita pikirkan. Orang yang beribadah aja, orang yang mati syahid atau orang yang melaksanakan kewajiban di dunia ingin kembali lagi ke dunia ketika sudah mati untuk melaksanakan ibadah. Makanya kenikmatan di dunia itu nikmat sekali, yaitu nikmat untuk beribadah kepada Allah. Makanya kita selalu minta kepada Allah untuk diberikan kesehatan, untuk diberikan panjang umur, agar tidak lain untuk bisa menyembah kepadanya, untuk bersujud kepadanya dan untuk beribadah kepadanya. Karena di surga itu nggak ada
orang yang di surga itu nggak ada perintah untuk menyembah kepadanya, tidak ada perintah untuk bersujud kepadanya, tidak ada perintah untuk beribadah kepadanya, nggak ada perintah untuk berzakat, nggak ada. Hanya di dunia saja Allah memerintahkannya. Makanya ketika kita bandingkan nikmat di surga dan di dunia, kalau orang tasawuf itu ingin ada di dunia untuk melaksanakan semua amal ibadah yang Allah perintahkan, untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan sujud yang Allah perintahkan. Karena kenikmatan sesungguhnya orang yang ahli tasawuf itu ketika ada di dunia untuk bisa menyembah kepadanya, untuk bisa bersujud kepadanya, dan untuk bisa beribadah kepadanya. Karena seorang makhluk yang diciptakan pasti merasakan ingin memuja Tuhannya, ingin menyembah kepada Tuhannya, ingin beribadah kepadanya, karena dia sudah diciptakan. Banyak kisah-kisah ya hikmah yang diantaranya orang yang ingin ada orang yang ketika ada di dunia dia itu enggak ahli tasawuf, diantaranya orang ahli tasawuf, dia itu enggak mementingkan amal ibadah, nggak mementingkan amal ibadah yang terima apa tidak. Yang penting dia itu hidup di dunia bisa beribadah kepadanya sudah cukup, bisa bersujud kepadanya sudah cukup. Masalah dia diterima apa tidak, yaitu urusannya Allah. Kita nggak bisa menentukan. Berarti kita harus yang penting dia sudah melaksanakan ibadah semaksimal mungkin di dunia. Ada suatu kisah ini, ada riwayat ini ya. Ketika dia sudah meninggal, dia ditanyain oleh Allah, kamu masuk surga itu karena apa? Akhirnya orang tersebut menjawab, saya masuk surga karena sholat saya, karena zakat saya, karena puasa saya, karena haji saya dan sebagainya. Akhirnya memang karena itu, ya karena itu. Ya Allah, dan akhirnya dia itu mau dimasukkan ke neraka. Kenapa saya mau dimasukkan ke neraka? Bukannya surga ini, kamu itu masuk surga itu bukan karena amal ibadah kamu, tapi karena fadlun minallah, keutamaannya dari Allah. Akhirnya dia mengakui, oh iya benar, saya di dunia memang melaksanakan karena Engkau ya Allah, karena emang saya masuk surga itu bukan semata untuk saya tidak ria dan sebagainya, karena untuk Engkau, dan itu merupakan keutamaan yang Kau berikan kepada kami. Akhirnya dia dimasukkan ke surga. Yang penting ibadah di dunia itu penting ikhlas. Nanti ya kasih contekan aja, nanti sesuai dengan riwayat. Kalau ditanya oleh Allah ya jawabannya karena fadlun minallah, bukan karena ibadah sholat dan sebagainya. Karena fadlun minallah, orang masuk surga itu karena keutamaan dari Allah. Fadlun minallah, itu diantaranya orang yang masuk surga itu karena fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Mungkin cukup sekian yang saya bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.